Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran semakin intens bersafari ke sejumlah tokoh parpol. Hal ini tidak lain adalah untuk mengamankan jalannya pemerintahan pada 5 tahun ke depan. Koalisi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka diprediksi akan terus membesar, bahkan menggandeng parpol koalisi kubu lawan parpol pengusung Anies Muhaimin. Hal ini terlihat salah satunya dari kunjungan balasan sekaligus halal bihalal Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara, serta kunjungan Prabowo ke DPP Partai Kebangkitan Bangsa seolah akan menjadi sinyal akan bergabungnya Partai Nasdem dan PKB ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini katakan kembali menegaskan, bukan hanya pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif. Jauh sudah cetok masih ditanyakan, udah barang jelas terpampang itu masih ditanyakan lagi. Nah, itu namanya meragukan. Sudah jelas beritanya sudah cetok-melo. Barang cetok-melo masih ditanyakan. Dengan merapatnya Nasdem dan sinyal dari PKB, maka kini hanya tinggal PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera yang sejauh ini masih konsisten, belum menyampaikan rencana bergabung dengan pemerintah atau akan menjadi oposisi. Mau di dalam maupun di luar itu bukan hal yang sulit buat kami. Ya, artinya kami sudah terbiasa. Tinggal permasalahannya adalah kita pengen kebersamaan setelah Nasdem dan PKB didatangi. Mungkin juga PKS pasti akan didatangi. Kita berharap gitu toh. Ya itu kita tunggu saja. Saya sudah komunikasi dengan beliau. Sudah detail apa semua. Tapi hari ini beliau ada acara halal bihalal keluarga. Jadi kata Mas Dasko, nanti kita cari waktu. Hari ini mesti Muzani datang. Tapi sampai tadi Muzani belum datang. Kalau itu kan nanti di Rakernas tanggal 26 tunggu aja. Jadi keputusan itu bukan hanya berdasarkan perasaan, tapi keputusan itu kira-kira proyeksi ke depan 5 tahun seperti apa, itu wilayahnya Mbak Puan, Pak Sekjen. Kalau saya menghitung konsekuensi sebuah pilihan. Pengamat politik Henry Satrio menilai apabila PKS dan PDI Perjuangan akan bertahan menjadi oposisi, maka akan tercipta kekuatan politik yang besar dalam kontestasi pilkada mendatang, bahkan hingga pemilu 2029. Misalnya ya, ternyata yang di luar pemerintahan adalah PKS dan PDI Perjuangan. Ini menurut saya akan baik buat Indonesia karena ada kesempatan terjadi rekonsiliasi ideologis antara nasionalis dan Islam. Itu kalau selama ini kan persepsi publiknya kan dipisahkan tuh, atau sering sekali dibentur-benturkan. Tapi kalau kemudian ini PKS yang kanan banget gitu ya, kemudian PDI Perjuangan yang kiri banget berada di luar pemerintahan, kemudian ada reuni atau rekonsiliasi ideologis, di 2029 kekuatan ini harus dipertimbangkan sebagai sebuah kekuatan. Sejatinya agar pemerintahan baru dapat berjalan sehat dengan iklim demokrasi yang kembali kuat, peran oposisi dan kelompok kritis sebagai pengawas dan penyeimbang akan sangat dibutuhkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.